Selamat pagi, Ibu dan Bapak, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Setiap Pagi GKJ Margayudan Surakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Desember 2022, dengan tema Takut Masa Depan. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah melindungi dalam memperistirahatkan tubuh lelah kita semalam dan membangunkannya pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Sebagai dasar kita untuk memulai aktivitas pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas perkenan Tuhan melindungi dan memberkati kami dalam beristirahat semalam, dan pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang segar. Semua ini karena kasih Tuhan Allah kepada kami. Sebelum mulai aktivitas pada hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Ayub bab 6 ayat yang ke-11. Kitab Ayub bab 6 ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang memandang masa depannya dengan positif dan dengan sudut pandang yang optimis. Mereka mempunyai tujuan hidup yang jelas dan melangkah dengan pasti. Namun beberapa orang lainnya justru memandang masa depannya dengan negatif dan pesimis. Akibatnya langkah yang dijalaninya selalu dibayangi keraguan-raguan dan ketidakpastian. Belum lagi ia selalu dihantui ketakutan tentang masa depannya itu. Sebagian orang tua takut saat melihat begitu banyak daftar kebutuhan hidup keluarganya yang harus dicukupi. Sementara ia tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Sebagian lagi takut menghadapi hari tuanya. Takut sakit-sakitan, takut kalau anak-anaknya yang sudah berkeluarga itu tidak lagi mempedulikannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata tidak hanya orang tua yang dihinggapi rasa kekhawatiran akan masa depannya. Begitu juga banyak anak muda yang mengalami seperti itu di dalam kehidupannya. Beberapa anak muda pesimis dengan hidupnya ketika melihat kenyataan bahwa ia tidak memiliki orang tua yang mendukung studinya, baik dalam hal dana maupun fasilitas. Sebagian remaja takut dengan masa depannya, takut tidak mendapatkan jodoh, takut tidak memperoleh pekerjaan, dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang, persaingan semakin ketat dan masa-masa semakin sulit.
pada zaman sekarang ini, apa yang bisa dibuat oleh seseorang hanya dengan ijazah SLTA? Ibu dan Bapak serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan masa depan adalah manusiawi dan tidak dapat dipungkiri. Tetapi hal ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Membayangkan kita melewati hari-hari dengan sikap hidup yang pesimis, selalu gundah gulana, tidak ada semangat dan tidak ada sukacita. Begitu menyedihkan. Sebab itu, jangan begitu saja mempercayai apa yang kelihatan di mata kita. Sebaliknya, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa ada masa depan yang cerah untuk kita semuanya. Tidak terkecuali untuk kita yang saat-saat ini sedang mengalami masa paling suram di dalam kehidupan ini. Janjinya akan selalu digenapi sejauh mana kita mempercayakan masa depan kita di tangannya. Janjinya tidak berlaku sesaat, sebab sampai masa putih rambut kita sekalipun, Tuhan berjanji akan tetap menggendong kita. Ada di dalam kitab Yesaya bab 46 ayat yang keempat. Adakah masa depan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita? Ingatlah peristiwa yang menimpa Ayub. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak meninggalkan Ayub. Bahkan memberikan berkat yang melimpah kepada Ayub karena kesetiaannya tersebut. Bangkitlah semangatmu. Hiduplah dengan iman, bukan dengan penglihatan saja. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin.